Halo guys, welcome back to my channel Tiffany Priadi. Kembali lagi ke konten review novel oleh gue Tiffany Priadi, seorang awam. Ya, seorang awam, boleh digarisbawahi, gue orang awam yang orang awam nggak tuh? Orang awam yang sangat suka membaca dan berharap bahwa konten ini kemudian nanti akan menjadi wadah bagi teman-teman para penulis indie, penulis self-publishing yang mau novel dibahas, dipromosikan mungkin dia, walaupun audiens saya tidak banyak, tapi ya ada benefitnya bagi kalian adalah novelnya akan gua beli secara profesional, no endorse, no gratis-gratisan, santai aja pokoknya. Aduh, kok spoiler deh ini gua mau bahas apa. Sorry. Dan ya, kalian kalau misalnya kalian penulis yang punya buku, kalian boleh langsung DM ke Instagram gue @tiffanypriadi, nanti akan gue disinihin kali ya. Gak tau deh. Editor please ya, gue sendiri editornya. Dan kalian tinggal follow terus DM, dan nanti gue akan review dulu nih karya mana yang cocok yang akan gue review di sini, karena gue juga lumayan memilih. Gue pengen untuk yang mau menjualkan novelnya di sini ya orang yang betul-betul niat nulis tentunya, dan juga penerbitnya juga udah bisa dibilang betulan gitu ya, yang terpercaya gitu. Jadi nanti kan biar sama-sama enak untuk dari penulisnya sendiri, dari pembacanya sendiri, dari pembelinya sendiri gitu kan. Dan untuk kali ini gue udah bawa satu novel horor ya guys. Jadi judulnya judul novel yang akan gue review kali ini adalah Abasi University Kampus Setan. Ya, novel Abasi University Kampus Setan ini ditulis oleh Kak Ayu Sinta Adelia L. Hadinata dan diterbitkan oleh Keiko Publisher. Ini novel horor seperti yang udah gue bilang, dan gue memohon maaf banget karena untuk kali ini gue nggak bisa tampilkan video unboxingnya ya, karena ini novelnya diterima udah lama banget, dan kebetulan juga video unboxingnya itu gue rekam di device lama, sementara sekarang gue udah ganti device, videonya nggak tahu kemana, kayaknya kehapus gitu ya, I'm so sorry. Jadi kita langsung aja ke first impressionnya ya, let's go. Ini dia novelnya Abasi University Kampus Setan. Mengerikan sekali. Nah, jadi ini tuh novelnya nggak datang sendirian gini aja guys. Dia tuh ngasih kita bonus atau hadiah, dan ini gue nggak tahu apakah ini bersifat bonus karena pre-order atau memang akan selalu ada bonusnya. Tapi ini lucu banget dan gue harus tunjukin sama kalian semua. Kita sulap ya, anjay. Kita sulap. Oke, kita lihat. 1, 2, 3. Nah, ini dia. Apa sih? Ini dia. Kita dapetin kunci. Kunci kebahagiaan, bukan kunci keberkahan. Oke. Kunci menuju Abasi University. Kayaknya gitu deh maksudnya. Ini adalah pulpen ternyata guys. Coba kita lihat ya. Mana sih? Oh my god. Nah, ternyata langsung ditarik. Ini tuh pulpen. Sorry kekencengan. Ini tuh pulpennya, lihat ujungnya tuh runcing gitu, jadi tajam, jadi kita nulisnya tuh enak gitu loh, bikin tulisan kita tuh bagus sih. Lucu deh ini. Thank you ya untuk bonusnya. Oh gini. Tuh ini lucu banget kalau untuk bisa kita selipin di diary atau di note harian kita gitu, biar kayak ala-ala estetik gitu ya. Tapi novelnya ini bikin dahi berkerut ya, karena ngeri, judulnya aja udah ngeri banget gitu loh. Ini oke, bentar. Oke, settingnya udah agak better. Sekarang ini dia Abasi University Kampus Setan. Nah, kita ke first impressionnya. Gue waktu itu ngeliat promosi novel ini di Facebooknya Kak Ayu Sinta Adelia L. Hadinata. Nanti Facebooknya linknya akan gue ini juga di deskripsi ya guys ya. Ini Abasi University, inilah yang bikin menarik nih judulnya. Karena baca kata Abasi itu kayak, apa sih gitu, Abasi apa sih ya? Kayak apa sih gitu, ini apa sih, novel apa sih? Dan gue lihatlah sinopsisnya. Dan ternyata temanya bawa setting dari negeri Turki gitu loh. Sebagai orang yang juga lumayan mengikuti negara Turki, dan gue juga suka sama salah satu serial dari Turki, which is
abad kejayaan nggak sih bahasa Indonesia? Magnificent Century itu loh yang Sultan Hurrem itu. Ya gue jadi tertarik juga nih untuk melihat Abbasi University ini karena nih pasalnya gitu. Karena gue ngeliat Turki ini sebagai negara yang sangat indah dan walaupun di bagian paling historikal mereka gitu ya di bangunan-bangunan bersejarahnya itu tuh tetap kelihatan indah gitu, nggak ada keripik-keripiknya sama sekali. Dan gue jadi penasaran bagaimana sih si penulis ini akan membawakan Turki dari sisi yang horor. Menarik kan? Jadi gue bacain aja deh sinopsis. Abbasi University. Berkuliah di kampus elit dan favorit, siapa sih yang gak mau? Gedung kampus yang megah, fasilitas pendidikan yang lengkap, dan biaya kuliah ditanggung pihak kampus, menjadikan Doluna University menjadi kampus favorit di kota kaya, Boy. Setiap murid yang lulus dari sekolah setingkat SMA pasti menginginkan berkuliah di kampus ini. Namun, di balik semua fasilitas dan pelayanan yang disediakan, ada beberapa hal aneh pada yayasan pendidikan yang didirikan keluarga Abbasi tersebut. Mulai dari peraturan-peraturan aneh yang wajib diterapkan di area komplek kampus, hingga kematian misterius 2 orang mahasiswi, Azal Demir, yang ditemukan di salah satu ruangan kelas dengan terikat tali tambang dan tubuh penuh darah, disusul oleh Merve Fethi Atan, yang ditemukan terjatuh dari balkon dengan keadaan yang tidak kalah mengenaskan. Sanggupkah para mahasiswa dan mahasiswi bertahan di kampus berdarah tempat mereka menimba ilmu dan menyelesaikan pendidikan mereka dengan selamat? So creepy. Mari kita lanjut aja ke reviewnya. Yang pertama gue mau bahas mengenai kelebihan nih. Jadi kalau gue simpulkan ini adalah sebuah novel horor yang gue merasa fine gitu bacanya, gue merasa ini cukup ya. Jadi sebagai seorang penakut yang suka dengan horor-hororan, kadang-kadang tuh baca horor bisa berimpak lain ke gue gitu ya, jadi bikin parno lah, bikin takut, lebay gitu. Tapi ini fine, oke, dan ya itu cukup untuk gue lah ya, maksudnya jadi adrenalin sesaat gitu, keren. Selanjutnya, pengambilan temanya ini yang menarik yang udah gue bilang tadi dengan membahas Turki, negara Turki dari sisi lain. Gue nggak mau spoiler tentang si sosok gaib yang ada di sini, tapi gue kaget sih jujur ya, karena penulis bisa kepikiran bahwa demit atau jurig yang itu gitu loh, karena gue nggak nyangka gitu. Ketika gue melihat ini, gue berpikir bahwa oh ini mungkin teror di kampus itu pasti ya identik dengan mahasiswa-mahasiswi. Kalau udah bilang siswa-siswi, kebayangnya paling bully lah ya atau apa gitu-gitu. Maksudnya bukan merendahkan ya, maksudnya rata-rata kan seperti itu gitu ya. Kalau cerita yang ada di sekolah gitu ya. Tapi ternyata ini sesuatu yang lain, berhubungan dengan keluarga-keluarga juga. Dan dengan sinopsisnya ini cukup menggambarkan apa yang akan terjadi di sana. Ya gak bagusnya ya penulis gak terlalu mengiming-imingkan bukan tokoh ya, jadi karakter si demitnya ini gak diiming-imingkan gitu. Jadi ketika kita baca kita kayak oh ini yang mau dibahas, oh ternyata bukan hantu ya, no spoiler. Ternyata sosok ini yang mau dibahas gitu, dan ini menarik loh. Padahal kalau misalnya gue bilang kalau misalnya aja nih penulis kasih tahu kalau hantunya tuh ini, atau penulis membuat blurbnya itu dari sudut pandang si 2 tokoh utama ini, mungkin orang-orang akan berharap ke situ ya. Tapi karena ini yang dibahas kampusnya, jadi lumayan menarik juga nih pemilihan penulis untuk menawarkan kepada pembacanya gitu. Dia di highlight-nya tuh kampusnya, bukan si orang-orang itunya. Ini bikin kita mendapat efek shock sedikit lah ya. And that's good. Dengan novel seperti segini ya, bisa dilihat. Gue tadinya berpikir kalau mungkin gue butuh waktu lama untuk ngebaca, tapi ternyata ini juga bisa selesai dalam beberapa jam aja. Karena dari segi ceritanya tuh padat gitu. Dia pakai gaya bahasa enak dibaca,
beruntutan, jelas. Terus kalau misalnya kita bayangin jadi seni karya audiovisual itu kebayangnya itu jadi kayak FTV gitu loh. Padat, cepat, berisi, langsung kita terima informasinya dengan cepat. Kita nggak buang banyak-banyak waktu untuk mendapatkan hiburan, untuk menghabiskan atau untuk membaca sebuah karya baru gitu. Jadi kita enak untuk ibaratnya kalau makanan kayak snack gitu. Jadi kita bisa kapan aja enak dan seperti yang gue bilang di awal, kalau sebagai seorang yang penakut aja, gue merasa bahwa ini bisa dibaca sambil lalu gitu loh. Jadi masih aman. Sedikit masuk lagi ke ceritanya, di sini juga dia nggak hanya menceritakan mengenai orang Turkinya aja nih, tapi ada gue takut spoiler, tapi mungkin sedikit boleh lah ya. Kalau ini akan ngebahas orang Turki dan Asia gitu. Ini menarik sih, maksudnya gue sebagai orang Asia ya, gue cukup mengagumi negara Turki. Gue juga punya beberapa teman Turki dan gue tidak menyangka bahwa kedua negara yang sangat jauh ini ternyata bisa inilah ya, ibaratnya tuh dikawinkan gitu budayanya gitu ya. Ya kalau mau tahu lebih lanjut ya baca langsung lah ya novelnya. Dan gue nggak nyangka itu bisa klop, bisa oke gitu ya. Tentunya itu nggak lepas dari kemampuan kepiawaian penulis dalam merangkai cerita gitu ya. Gimana caranya ini dua budaya bisa jadi satu, itu salah satu kehebatan yang bisa gue bilang keren juga. Selanjutnya gue melihat di sini ada di awalnya ya, gue ngeliat kayak ada hint religi sedikit ya. Awalnya gue kira ini bakalan jadi novel horor di mana ya religius gitu. Gue kiranya akan seperti itu, tapi ternyata wah kaget juga sih sama penggambaran darah-darahannya. Gue kaget sih. Jadi ini bukan hantu yang bisa hilang dengan mantra gitu loh. Kan ini maksudnya ini kan luar negeri ya, mungkin lebih ke mantra atau gimana ya. Tapi juga ya kode banget. Gue tuh kayak takut spoiler gitu loh, karena ya tentunya gue pengen kayak ngobrolin cerita ini, tapi gue suka lupa kadang-kadang kalau gue mau ngobrolin cerita ini dengan orang yang kebanyakan mungkin belum pernah baca ceritanya juga gitu. Jadi gue bisa bilang kalau penulis pintar ngedeskripsiin adegan-adegan yang berdarah-darah gitu, karena gue lumayan kena efek kaget tuh di situ gitu. Yang pertama gue kan ekspektasi kayak oh ini ada hadisnya gitu kan, ada ininya, oh mungkin ini ya novel horor religi gitu. Tapi ternyata ke belakang wah ada banyak ini juga nih, ada banyak note juga gitu ya. Padahal dari sinopsisnya dari blurbnya dari blurbnya juga udah diomongin gitu bahwa ini terjadi ada pembunuhan segala macam. Cuman gue berhasil dibuat lupa sama itu karena dari awal gue udah mengira kalau oh ini tokohnya mungkin kalem-kalem, oh ini mungkin tokohnya kayak lebih menggunakan banyak perasaan mereka gitu ya. Iya kayak gitu tuh maksudnya. Jadi gue kira tuh ke awalnya tokohnya tuh lebih banyak menggunakan perasaan mereka, atau takutnya tuh lebih kerasa perasaan gitu, tapi ternyata banyak actionnya gitu lah. Itu poin yang paling oke banget menurut gue. Sekarang lanjut ke kekurangannya. Untuk disclaimer dulu nih ya sebelum ngomongin kekurangan ini adalah hal yang menurut gue masih bisa diperbaiki, tentunya dengan tidak bermaksud menjudge atau apapun gue itu siapa sih gitu ya, tapi ya mungkin bisa diambil inputnya oleh kakak-kakak penulis yang di luar sana, dan ya gue berbicarain dari segi mata orang yang baca aja gitu. Gue nggak punya spesialisasi apapun gitu, jadi kalau misalnya kalian mau ngabaikan ini juga nggak apa-apa banget gitu ya. Yang pertama, gue merasa di sini masih ada banyak tanda baca dan typonya gitu ya. Itu lumayan disayangkan sih, karena ketika udah masuk ke cetak kan maksudnya berarti ya udah sangat ini kan dong, kayak udah apa sih namanya, kalau di itu udah disortir, udah ini berkali-kali ya, udah dilihat berkali-kali, udah dibaca berkali-kali gitu. Dan bagi seorang penulis atau bahkan penulis yang udah menerbitkan bukunya beberapa kali, masih ada kecolongan yang lumayan bisa kita notice. Kalau misalnya satu dua sih mungkin masih kayak ya udahlah ya, tapi ada beberapa yang bikin gue kayak oh ini bener nih kayaknya, ini nih tanda bacanya nih, atau ini nih sampai ke notice gitu. Berarti ya harus kedepannya harus diperbaiki lagi, harus dibaca lebih lanjut lagi, kayak
dibaca terus sampai benar-benar yakin, bahkan mungkin bisa di-share ke teman-teman yang lain juga gitu, minta dibantu dibaca untuk diperiksa dari si tanda baca dan typonya. Selanjutnya, ini mungkin hanya karena dari sudut pandang gue aja sih ya. Gue lebih suka cerita yang gak apa-apa panjang, gak apa-apa berbelit-belit, asal kita tuh bisa dapat feel si tokoh-tokohnya. Nah, sementara ini kan ceritanya sangat bisa dibilang ringkas, terus tokohnya juga lumayan banyak nih ya. Tokohnya banyak gitu, ceritanya padat lah ya, ceritanya padat. Jadi gue ketika sepanjang membaca tuh gue gak punya emosi gitu di dalamnya. Gue tertakjub pada actionnya, tapi gue gak punya feel sama si tokoh-tokohnya gitu ya. Selanjutnya ini sebenarnya tergantung orangnya juga, tapi gue sebagai seorang yang suka Turki, tapi gue juga masih bingung gitu dengan penamaan-penamaannya, karena nama-nama Turki ini kan lumayan khas ya, dia ada khasnya, dan gue susah membayangkan bahwa si ini tuh cowok atau cewek gitu. Itu yang pertama ya, karena balik lagi ke saran gue yang sebelumnya, kurang deket sama tokohnya juga gitu, karena gue kurang deket sama tokohnya, gue jadi nggak tahu ini tuh siapa ya. Jadi gue tuh dari semua tokoh yang ada di sini paling gue cuma tahu paling gue cuman apal 2 orang doang gitu, kayak oh si ini sama si ini, yang lain tuh gue nggak bisa ngebayangin gitu, ini cewek atau cowok, ini siapa gitu ya. Ya mungkin karena itu tadi, dan ya itu gue kembalikan sama penulisnya. Kekurangannya yang terakhir adalah ini menurut gue covernya ya, covernya ini kurang ya menurut gue. Kurangnya apa? Ini gue udah catat juga. Ini tuh kerasanya kalau kita lihat dari dekat gini, ini gambar si kastil ini kayaknya tuh kurang HD gitu loh. Gambarnya kurang HD. Terus pemilihan fontnya juga ini nyaru sama background gitu ya. Bisa dilihat di sini. Ini nggak tahu novel gue yang udah terlalu lama, tapi masa sih baru sebulan, lama enggak lah ya. Ini udah kayak mau hilang gitu tulisannya, mungkin karena terlalu gelap juga kali ya. Ini ada jadi kayak tulisannya tuh kayak AB IV, gak tahu apakah ini kode, apa ini kode tersembunyi, AB IV empu tak. Ya intinya ini tulisannya gua ini mencurigakan sih, gue kayak kelihatan tuh kayak kode gitu loh, kayak kode misteri apa gitu. Tapi ya itu kurang, dan fontnya juga ini masih kurang lah ya menurut gue ya. Dan sebenarnya waktu gue lihat di desain buku yang dipromosikan oleh autornya, di versi gambarnya itu, ini tuh kelihatannya kayak oke aja gitu, kelihatan aja ya. Tapi kalau dicetak mungkin karena beda jadi kayak terlalu gelap di sini. Dan ternyata semua kekurangan yang udah gue sebutin tadi ini berhubungan dengan siapa yang mengerjakan ini semua, karena ternyata penulis tuh nyelesain semua ini sendiri. Jadi ini ya penulisnya Ayu Sinta Adelia Ilhadinata, editor, layout, cover semua Kak Ayu Sinta yang kerjain. Oh that's why, itulah kenapa mungkin kurang maksimal, karena ngerjain semuanya itu sendiri. Dan ya gue nggak tahu backgroundnya Kak Ayu Sinta ini apa mungkin ada background di desain atau enggak. Tapi kalau dari mata gue ya, secara orang awam gue melihatnya masih bisa better, masih bisa lebih baik ya. Dari segi keseluruhan desainnya mungkin bisa belajar lagi ya. Mungkin ya I'm so sorry kalau misalnya memang ada tujuan dengan desain yang ini. Lalu nah menurut mata awam gue nih, untuk pemilihan warna dan font aja ini bisa lebih baik gitu ya. Jadi semoga bisa jadi input dan perbaikan untuk karya berikutnya. Yang jelas tentunya orang itu bikin novel kan nggak satu karya harus sempurna segala macam kan. Ini memang masih di tahap belum sempurna, tapi ini adalah langkah yang sangat bagus dari sang penulis, karena keberaniannya patut kita acungi jempol yang banyak gitu kan, dengan menjalani atau membuat buku semuanya ini sendirian. Ini udah keren banget, dan gua nggak sabar sih pengen ngeliat progres lagi ke depannya. Semoga bisa kita tunggu lagi karyanya ya, yang lebih keren lagi, karena gue lihat sih di sini Kak Ayu Sinta ini sangat berbakat untuk bikin horor yang ekstrim gitu.
Oke, untuk ratingnya gue akan kasih rating 2,8. Ya, ini buku sangat enjoyable, masih bisa kalian baca, bisa dibaca kapanpun, tidak memiliki efek samping yang buruk, ibaratnya gak bikin takut, gak bikin kita kehilangan diri kita, gak bikin kita kesurupan karena hantunya jauh di Turki gitu ya. Dan ini masih oke banget untuk dibaca. Gue rekomendasikan sama kalian, untuk kalian yang masih kayak pengen tahu gimana sih hantu dari negara lain, gimana sih dia membuat sebuah buku yang gaya bahasanya tuh bisa keren gitu loh, kayak 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 terjemahan, tapi terjemahan yang bagus gitu loh, kayak gitu. Boleh baca, beli buku ini, beli dulu baru dibaca lah ya, beli dulu. Harganya ini sih gue waktu itu dapat harga 40.000. Tuh harga gue kayaknya sih ini harga PO, tapi gue nggak tahu apakah ini akan berubah harganya. Jadi kalian bisa langsung tanya-tanya langsung aja, langsung tanya-tanya langsung ke penulis di Instagramnya nanti gue akan simpen Instagram di sini @aalhadinata, atau Facebook penulis langsung yang linknya juga akan gue simpen di bawah sini. Oke guys, gitu dulu aja review dari gue. Gue ucapkan terima kasih kepada Kak Ayu Sinta yang sudah bersedia novelnya di review di sini. Gue doakan banget semoga kedepannya dapat bisa terbitin karya yang lebih keren lagi, dan semoga ini bukunya laku ya, yang pasti semoga banyak peminatnya, semoga makin banyak penggemarnya, sehat-sehat selalu, happy selalu. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang udah nonton video ini. Kalau kalian mau ya subscribe ya, kalau mau mah subscribe aja gitu kan, yang nggak dilarang lah ya. Kalau mau subscribe, kalau mau like, gak apa-apa, asal jangan di head lah ya, maksudnya kan gue juga nggak apa-apain gitu, cuma ngebahas novel doang gitu, ngapain di head lah ya. Anyway, segitu dulu aja reviewnya dari gue. Gue masih nunggu ini siapa lagi yang mau karyanya gue review ya. Jadi kalian bisa langsung ke Instagram gue @tiffanypriadi, langsung aja DM, nanti gue akan kasih formulirnya yang bisa kalian isi. Jadi nanti gue bisa dapat informasi buku kalian dan bisa pilih buku yang akan gue beli ya guys. Jadi gue gak minta, gak endorse, no endorse. Gue akan beli buku kalian dan gue akan bahas lagi reviewnya di sini, dan mungkin nanti gue akan mulai upload lagi di tahun 2023. So ya belum waktunya sih, tapi happy new year to all of you guys. Semoga di tahun yang baru kalian bisa dapat berkah yang makin banyak, rezeki makin banyak, yang jomblo bisa dapat jodoh segala macem lah ya. Pokoknya all the best for you guys. Good Tiffany Priadi, have a good day for you all. Stay safe and healthy buat kalian semua. Bye.